Caleb sangat siap ketika dia mau pergi. Bahkan kami minta record, Lab boleh record kalau papa mama kangen bisa dengar suara kamu. Dia record dengan suara yang tenang, seakan-akan nggak lagi sakit, seakan-akan nggak mau pergi. Dia katakan, dibilang mama untuk pergi jalan-jalan sama papa. Dia bilang, waktu berlanjut, kami sempat ketemu dokter yang mau kasih treatment dan sudah berjalan berapa kali treatment, tapi Tuhan punya rencana yang berbeda buat Caleb. Ya. Dan saya rasa bukan hanya buat Caleb rencana itu, tapi juga buat kami, sehingga kami boleh memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, yang sebenarnya, yang truly. Di hari-hari terakhir Caleb tahu dia sudah akan pergi. Dia akan pergi. Jadi Caleb minta dibaptis. Saya percaya mungkin secara logika, secara pengertian. Enggak disuruh oleh Ponco dan Ella. Enggak. Dia tanya, "Pak, boleh gak aku dibaptis?" Saya sangat percaya bahwa Roh Kudus yang taruh itu dalam hatinya. Untuk dia memenuhi, untuk dia taat kepada firman Tuhan sebagai orang percaya. Saya nggak ajar dia, "Lep, kamu harus dibaptis gini. Tapi dia pengen, dibilang, Caleb dibaptis sambil tiduran disiram. Tapi sebelum dibaptis, yang membaptis tanya Caleb, "Kamu kenapa mau dibaptis?" Hamba Tuhan ini pengen si Caleb melakukan dengan pengertian gitu, nggak cuma pengen doang. Kalau Caleb katakan, tubuh aku makin lemah, dia bilang. Sebelum meninggal aku pengen dibaptis. Setelah dia statement katakan sebelum meninggal aku mau dibaptis, lalu terus dibaptis, hamba Tuhan dan timnya pulang, kami mulai lebih terbuka membicarakan kematian. Dari sebelum waktu masih treatment pertama di Singapura, saya tanya Caleb, kalau Tuhan panggil kamu duluan gimana? Saya nggak bilang kamu bakal meninggal karena cancer, enggak. Tapi kalau sampai Tuhan panggil kamu duluan gimana? Dia katakan, gak apa-apa, it's okay, dia bilang. Tapi terus dia nangis, tapi aku belum mau pisah sama papa mama, dia bilang. Jadi yang berat buat dia adalah, dia gak takut apa yang nanti di depan, tapi yang berat buat dia adalah dia belum mau pisah sama kami. Jadi setelah dibaptis, kami bicarakan tuh lebih terbuka, terus dia nangis, saya nangis lah. Nggak apa-apa ya, Lep, kita bilang kan, Tuhan sudah tunggu kamu di sana. Papa mama nggak akan lupain kamu. Terus dia panggil Aaron sini sambil nangis. Aaron waktu itu Isa sendiri dia. Terus dipanggil, saya udah tahu Caleb bakal ngomong nih kayaknya. Saya takut Aaron nggak siap. Terus si Caleb ngomong, kok Aaron kok dying gitu. Terus Aaron udah nggak mau dengerin, dia tutup mata, dia tutup mata, tutup telinga, dia nangis gitu. Aku nggak mau lihat, dia bilang. Terus si Caleb pesan ke kita, tolong jagain Aaron, dia bilang. Maksudnya bikin Aaron happy, ajak keluar jalan-jalan, dia bilang gitu. Ya seperti itu. Terus dia pesan buat mamanya juga, pesan buat saya gitu. Lalu 2 minggu setelah itu Caleb trombositnya drop terus, dirawat di rumah sakit. Kondisi turun naik, kondisinya brutal lah, maksudnya kalau orang lihat secara fisik tragis, iya. Kepalanya mulai banyak benjol,
matanya sudah tidak bisa lihat, tangannya sakit, nggak bisa digerakin. Tadinya awal dia suka nonton YouTube di TV, pencet di handphone, lalu nggak bisa nonton YouTube Short, nggak bisa. Akhirnya saya suruh nonton di TV aja yang panjang. Jadi pencetnya remote aja. Dia kalau banyak pakai tangannya sakit katanya. Lalu nonton di TV, lama-lama nggak bisa juga. Matanya mulai ngeblur. Semua yang dilihat jadi double katanya. Kalau orang mungkin lihat Kaleb, ya orang mungkin katakan Kaleb seperti kena kutuk, atau kami seperti orang kena kutuk. Ya. Dan saya rasa saya berhak marah sama Tuhan. Saya mengenal Tuhan dari kelas 2 SMA. Saya melayani, saya jadi pemimpin komsel, bahkan saya sempat jadi youth leader. Saya ayomi 200 anak-anak gitu. Ya, saya mengenal setiap nama dari mereka, saya tahu mereka sekolah. Buat saya merasa saya gembala gitu buat mereka. Saya nggak cuma jadi mereka jemaat gitu, tapi saya kenal mereka, saya tahu mereka sekolah di mana waktu itu. Tapi kok anak saya mengalami seperti ini gitu, tangannya dibuang, berdarah-darah, sekarang pada benjol, bergerak sedikit aja sakit gitu. Tapi di saat-saat terakhir sebelum Kaleb dibaptis, waktu pulang dari Singapura, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya siap kalau Tuhan mau panggil Kaleb, tapi yang saya tidak siap kalau Tuhan panggil dengan cara yang kalau Kaleb itu kesakitan gitu. Dan yang kedua, kalau Kalebnya ketakutan, dia tidak siap gitu. Tapi setelah Kaleb dibaptis, ya Tuhan entah bagaimana ubahkan hati saya percaya 100% sama Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil Kaleb dengan cara yang sakit pun, saya percaya itu yang terbaik buat Kaleb. Saya katakan gitu sama Tuhan. Dan saya berserah, saya ngerasa itu dialah saya temukan kebenaran sejati. Dari begitu banyak berkat yang Tuhan beri, finansial, tempat tinggal, semuanya gitu. Tapi akhirnya saya temukan yang sejati, yang benar-benar berkat buat saya adalah Tuhan sendiri. Kristus sendiri, sebagaimana Kaleb melihatnya seperti itu gitu. Iya, masalah kita mungkin gak akan pernah, masalah beres pasti akan ada lagi gitu. Sakit sembuh juga pasti kita akan sakit lagi dan panggil Tuhan. Pada akhirnya kita akan temukan bahwa yang sejati, kenapa kita bisa ngomong bahwa saya menerima anugerah dari Injil, dan anugerah itu adalah anugerah yang luar biasa, adalah kita bisa katakan karena anugerah itu adalah Yesus sendiri. Bukan yang lain, bukan harta, bukan kesembuhan, bukan masalah kita beres. Itu semua juga anugerah. Saya nggak katakan kita dapat tempat tinggal, itu adalah anugerah lah. Tuhan bisa berikan kami kelegaan di masa-masa kesukaran. Tapi anugerah yang terutama adalah ya Tuhan sendiri. Kaleb sangat siap ketika dia mau pergi. Bahkan kami minta record, Lab boleh record kalau papa mama kangen bisa dengar suara kamu. Dia record dengan suara yang tenang, seakan-akan nggak lagi sakit, seakan-akan nggak mau pergi. Dia katakan, dibilang mama untuk pergi jalan-jalan sama papa. Dia bilang, bahkan saya tanyakan, Lab, ketika kamu nanti udah pulang duluan, kamu mau body kamu diapain gitu? Mau dikubur atau dikremasi? Saya nggak tanya sih mau dikubur. Iya, aku tanya mau dikubur atau dikremate gitu. Dia bilang dikremate. Dia bilang, kenapa? Aku tanya. Saya pikir harusnya takut ya dibakar gitu kan. Biar bisa sama-sama terus. Dia bilang. Dia waktu itu ngomong sudah susah, hanya sepatah-sepatah kata. Saya ngerti bahwa dia pengen abunya, asesnya ditaruh di rumah bareng-bareng sama saya. Terus bahkan ada satu masa dia ngomong 3 kali dia ngomong, I think today is the day, dia bilang. Jadi udah merasa Tuhan akan panggil dia. Iya. Kamu takut gak? Dia nggak takut. Seperti Tuhan udah bicara dia akan segera pulang begitu ya. Iya, sampai 3 kali. Jadi waktu itu kita panggil keluarga, kumpul, dia say goodbye semua, dia say goodbye sama sepupunya, dia say thank you ya. Sama ada satu sepupunya yang si Jason namanya, thank you ya Jason udah temenin aku main Fortnite selama aku sakit. Dia bilang. Pada akhirnya dia pergi. Seperti tadi saya katakan, Bu, dia tidak mau pernah berhenti berjuang. Di hari sebelum dia meninggal, tiba-tiba Tuhan kasih bikin dia membaik, ya seger.
Dia mau makan, Dia dia mau minta makan, es krim. Saya tanya, kamu lapar atau cuma kamu mau cari tesnya aja? Aku mau cari tesnya aja, dia bilang gak lapar. Terus bicara agak jelas. Jadi keluarin satu statement, dia bilang, kalau Tuhan kasih aku better, aku mau berjuang lagi. Dia bilang. Dan saya bilang, Lep, salah satunya adalah dada kamu harus dibolongin karena ada cairan, harus dikeluarin. Iya, nggak apa-apa. Malam harinya ada dokter yang kasih treatment alternatif buat kita, dia suntik stem cell dan memang berapa kali disuntik itu membaik. Dan saya ngerasa Tuhan kasih kesempatan dia untuk dia fight sekali lagi. Karena dia memang mau Dokter itu kasih treatment dia sekali lagi. After that, lalu dia pergi di hari keesokannya, tepat di hari ulang tahunnya. Jadi kalian Yang pergi ke-11. 11, kalian pergi di hari dia berulang tahun. Ya balik lagi, saya orangnya skeptis sih, buat saya itu kebetulan aja. Tapi dokternya yang di Singapura, kebenaran dia bukan orang Kristen dan dia kayaknya agak percaya dengan tanggal hari segala. Dia email saya dan dia bilang, this is truly God's plan. Dia bilang, ini mesti rencana Tuhan, dia bilang. Ya paling nggak itu jadi kesaksian lah buat dia, bahwa Caleb hidup di dalam Tuhan gitu. Iya. Dan dia sempat malamnya seperti dapat mimpi ketemu Tuhan ya, kayak Tuhan baik Jadi, gitu ya. jadi beberapa hari sebelum dia meninggal itu kan dia tidur, terus dia tiba-tiba ngomong. Saya pikir dia ngomong sama kami kan, kami tungguin di rumah sakit berdua. Kenapa Lep gitu? Terus dia ngomong terus, dia ngomongnya thank you God, dan itu berulang kali sampai saya sempat record jadinya. Boleh nanti diminta record. Boleh, iya. Boleh. Jadi kita sampai bingung kan, dia bilang thank you God, mata ketutup thank you God, sampai 6 kali kalau nggak salah dia ngomongin. Maksudnya di alam bawah sadarnya aja tuh dia nggak marah sama Tuhan, tapi dia masih bersyukur sama Tuhan di tengah kondisi dia yang matanya udah nggak bisa lihat. Jadi sampai terakhir tuh matanya kebuka kan, terus ini kepala udah benjol-benjol sana sini gitu, dan tangan udah nggak bisa digerakin. Iya. Dan ujungnya kalau kita pelajarin semua mungkin kita bisa bicara panjang lagi ya. Sesuatu yang amazing adalah seperti yang dikatakan oleh Onco ya dan Ella, bahwa pengenalan akan Tuhan menjadi jauh lebih dalam daripada sebelumnya ya. Bahwa ya Yesus lah satu-satu yang kita perlukan. Betul. Gak ada yang lain gitu. Segala sesuatu boleh terjadi di sekitar kita. Tapi kalau kita gak punya Tuhan Yesus gak ada artinya. Gak ada artinya. Iya. Saya tuh jujur terpesona ya, maksudnya begini. Saya sebagai host di sini, saya banyak memberi komentar, pertanyaan. Tapi dari tadi saya lebih mau mendengar. Saya sampai speechless mau ngomong apa lagi, saya pun nggak tahu gitu. Cuma saya tahu bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap anak Tuhan dengan cara yang berbeda untuk kebaikan. Amin. Yang mungkin belum tahu juga nantinya Tuhan mau pakai apa kehidupan Onco dan Ella. Pada akhirnya ya, seperti tadi saya bilang, akhirnya saya ngerti Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk berdatangkan kebaikan. Kebaikan yang terutama itu adalah Kristus sendiri gitu. Ada banyak kebaikan-kebaikan, tapi yang terutama adalah Kristus sendiri. Tuhan akan pakai cara, gimana caranya supaya kita, orang-orang yang dipanggil sama Tuhan untuk mengalami Dia, mengalami kasih-Nya. Melihat gak hanya sekedar tangannya, tapi melihat hatinya Dia. Betul. Gitu. Maksudnya gini, kita banyak jadi anak Tuhan tuh berpikirnya tentang kalau hidup sama Tuhan mujizat harus ada di kita. Sakit harus sembuh. Ya benar, firman Tuhan itu benar, oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Ada banyak penafsiran macam-macam di situ, tapi ya kita percaya Tuhan juga menanggung sakit penyakit kita. Tapi ada kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa mengerti juga. Jadi tidak ada satu pola yang bisa berlaku untuk segala sesuatunya. Dan ujungnya tetap kita harus berkata bahwa apa yang jadi ketok palunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Iya kan? Iya. Itulah menurut saya, itulah iman yang sejati. Iman yang sejati nggak sekedar mengiman-imani sesuatu yang kita pengen agar itu terjadi. Iman yang sejati adalah kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh baik apapun kondisinya. Seperti Yesus kan, ya jadilah menurut kehendakmu ketika dia berdoa sama Bapa di surga kan. Iya, betul.
Ya, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, betul. Nah, itu yang paling susah tuh. Jadi kita sampai ketika orang udah sekarat pun kita masih tetap dalam nama Yesus, darah Yesus jadilah sembuh. Kadang kita tidak peka Tuhan maunya apa untuk orang ini ya. Minta hikmat Tuhan, berdoanya apa. Berdoanya itu bukan sesuatu yang paten. Ya, kadang-kadang kita juga nggak ngerti, nggak semua doa yang satu macam itu berlaku untuk semua orang gitu ya. Kasihan juga kalau kita terus-terusan tanam iman yang sebegitu rupa padahal Tuhan punya maksud lain. Kasihan juga dia menaruh iman yang salah, kemudian dia jadi tambah kecewa dan tambah kecewa. Itu sesuatu yang banyak diskusi panjang harus kita lakukan sih. Tetapi saya sangat bersyukur para sahabat Crosstalk, kita harus mengakhiri pembicaraan kita, tapi apa yang dipelajari dari kehidupan Ponco dan Ella itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang menurut saya di atas daripada apa yang umumnya dialami oleh anak-anak Tuhan ya. Dan ekspektasi yang dialami oleh anak-anak, mungkin awalnya juga begitu. Iya. Aku melayani Tuhan, punya 200 anak asuh gitu ya, atau yang saya jaga dan saya perhatikan, kok anak saya sendiri harus mengalami itu. Nah, kebaikannya adalah menemukan bahwa Tuhanlah segala-galanya, menemukan bahwa nggak jadi ateis aja udah bagus. Saya sempat ngobrol waktu itu sama Ponco. Ponco punya kalimat demikian, saya nih ngalamin ini nggak jadi ateis aja udah bagus gitu. Nah, menurut saya itulah iman yang di atas rata-rata yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita percaya kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan yang gak pernah salah, bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Ya, Dia tahu yang terbaik bagi kita dan Dia tahu bagaimana setiap proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Percaya seperti itu ya. Ponco Maela pasti akan merasa bahwa Tuhan sebenarnya ingin saya melakukan apa dengan kejadian ini? Apa yang bisa saya kerjakan supaya apa yang terjadi pada Kaleb tidak sia-sia? Amin. Ya. Saya berdoa supaya banyak memberi kesaksian dimanapun, karena ini kesaksian yang powerful pasti. Nggak sedikit orang yang mengalami hal yang berat loh dalam hidupnya. Makin berat setelah pandemi ini, makin banyak sakit penyakit, makin banyak yang aneh-aneh, kanker banyak. Saya coba kita cek di Departemen Kesehatan. Melonjak tinggi sekali kasus kanker, autoimun, jantung, mati mendadak, masih muda, banyak banget. Jadi terlalu banyak orang yang membutuhkan kabar baik bahwa ada kekuatan dari Tuhan, bahwa memiliki Tuhan adalah memiliki segalanya. Apapun yang terjadi di seputar kita, ada Tuhan aja kita kadang ngadapinnya nggak gampang. Ya apalagi nggak punya Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menyertai, kalau dari kesaksian Ponco dan Ella ini, menyertainya dengan banyak hal baik supaya kita lebih bisa menanggungnya. Sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 10 ya. Supaya kita bisa menanggungnya. Makanya dikasih tempat yang enak. Kebayang lo tiap kali di satu kamar doang yang kata 45 juta itu. Mau nangis bagaimana ya. Sekarang dikasih tempat yang bebas. Bisa mau sedih, nangis bisa di sana. Aaron bisa main di tempat yang luar biasa. Dana butuh kekurangan cuma 100 juta, dapetnya 200 juta. Luar biasa ya. Jadi betul-betul bahwa Tuhan itu kalau mengizinkan sesuatu yang terjadi, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia berjalan bersama-sama dengan kita, melewati itu semuanya. Gada dan tongkatnya akan menyertai kita bersama. Jadi para sahabat Crosstalk, jangan gentar, jangan takut. Kita belajar dari kedua pasangan ini bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih setianya juga. Dan Dia tidak akan tinggal diam sampai rencana yang terbaik, termulia, tergenapi lewat kehidupan kedua saudara kita ini. Dengan demikian mungkin kalau ada sedikit saja, sedikit kata-kata mungkin bagi penguatan atau apa pesan-pesan kepada para sahabat Crosstalk, boleh silakan. Saya mau kuatkan teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita tuh nggak terjadi secara kebetulan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Walaupun kita susah melihatnya seperti apa ketika kita menjalaninya. Di saat itulah iman kita bekerja. Di saat itulah kita berpegang kepada iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik apapun kondisinya. Dan saya percaya dalam segala situasi itu akan ada kekuatan dari Tuhan, akan ada anugerah. Seperti tadi Bu Grace katakan, saya nggak jadi ateis saja bagus. Gitu. Menurut saya nggak jadi ateis itu karena anugerah Tuhan. Kalau secara logika harusnya saya jadi ateis saja, marah sama Tuhan. Tapi Tuhan jaga saya, Tuhan sertai saya sehingga saya tidak jadi ateis. Tapi saya
punya iman yang benar pada akhirnya. Saya berdoa juga supaya Bapak Ibu juga ketika menghadapi ini semua, saya percaya ada penyertaan Tuhan. Amin. Biar telinga rohani, mata rohani Bapak Ibu boleh terbuka, ada kepekaan untuk menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Amin. Itu aja, Bu. Ella, Kalau sebagai mama susah ya. iya, kalau untuk saya ketika kita berusaha untuk kuat ya berjalan sendiri gitu ya, kayak itu Tuhan nggak mau ikut campur. Tapi ketika kita angkat tangan berserah sama Tuhan, itu justru Tuhan yang turun tangan. Dan apa yang kalau dia udah kerjakan itu nggak tanggung-tanggung gitu. Ya, apalagi kita anak-anaknya kan ya, anak-anak yang dikasihinya pasti dia topang lah. Amin. Amin. Oke. Baik, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk. Dari apa yang kita pelajari dari kedua saudara kita maupun Caleb, pahlawan iman, sekalipun usianya dari 9 sampai 11 tahun harus mengalami tantangan. Buat kita orang percaya, saya rasa bahwa Caleb bisa disebut sebagai pahlawan iman. Dan kita belajar dari dia yang tidak pernah mengatakan Tuhan itu salah dan jahat. Mari kita belajar juga tidak berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan salah dalam rancangannya. Dengan demikian berakhirlah dan sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.